Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan matematika ekonomi. Baik, dan insya Allah di pertemuan ini sudah menginjak pada materi yang terakhir yaitu mengenai diferensial fungsi sederhana. Teman-teman ada yang mengeluhkan kepada saya, misal Bu, saya belum paham apapun Bu mengenai matematika ini, apa, belum bisa mendapatkan insight-nya, misal enggak apa-apa. Jadi memang prosesnya tiap anak kan bisa berbeda-beda ya. Ada yang sudah pernah mendapat sebelumnya, jadi tinggal mengulang, atau belum yang sama sekali mendapatkan. Jadi bahkan untuk memindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan itu pun agak kesulitan, tidak apa-apa. Jadi memang karena berbeda-beda bekalnya begitu. Kalau misal ada yang belum bisa memahami, tidak apa-apa. Jadi ketika mengerjakan soal nanti dilihat aja cara-cara yang sudah disampaikan oleh Bu Anggari. Jadi nanti kalian tinggal copy aja. Oh, setelah ini begini, setelah ini begitu gitu. Insya Allah soal ujiannya UTS ataupun UAS tidak jauh dari apa yang sudah kalian kerjakan begitu. Diferensial fungsi sederhana ini untuk penerapan di ekonominya kita ngambil kasus elastisitas saja. Jadi nanti kan elastisitas itu banyak ya, ada permintaan, penawaran yang sudah dipelajari di mikro, kemudian ada elastisitas produksi juga, ada 3 itu. Itu saja yang dipelajari di diferensial fungsi sederhana. Ada yang sudah tahu mengenai fungsi diferensial fungsi? Apa maksudnya diferensial fungsi itu? Diferensial fungsi itu maksudnya ini ya, fungsi turunan gitu. Jadi mudahnya kalian mengingat itu ya, kalau ada suatu persamaan atau fungsi, fungsi itu diturunkan gitu. Diturunkan itu bagaimana ya, Bu? Diturunkan itu intinya pangkatnya itu diturunkan gitu. Jadi kalau yang dia punya pangkat 4, jadinya nanti pangkatnya ketiga gitu. Terus kok bisa begitu ya, Bu? Kenapa gitu? Nah, jadi teori diferensial ini sangat terkait dengan elastisitas. Jadi eh, apa selain elastisitas juga ada nilai nilai marginal, konsep optimisasi, tapi itu saya kira tidak tidak untuk dibahas, tidak apa-apa karena waktunya juga sudah mepet. Jadi kita belajar dulu mengenai dasar-dasar ya. Nanti coba Bu Angga diberikan contoh soal bagaimana cara mengerjakannya gitu. Kemudian diferensial ini yaitu tadi membahas mengenai perubahan tingkat suatu fungsi gitu. Jadi apa yang awalnya pangkatnya 2, kemudian nanti berubah jadi pangkat 1. Bu, kalau nggak punya pangkat berarti dia gimana? Di dalam diferensial fungsi sederhana ini, di dalam diferensial atau derivatif ya, fungsi derivatif, itu yang tidak punya pangkat dia akan hilang. Gitu. Kemudian saya bacakan ya, diferensial itu membahas mengenai tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Kemudian diferensial ini menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel bebas dalam persamaannya. Gitu. Nanti bisa dibaca di bukunya masing-masing. Maksud dari derivatif itu apa? Intinya derivatif atau diferensial itu turunan fungsi karena ada perubahan dari salah satu variabel bebasnya gitu. Contohnya elastisitas permintaan. Berapa elastisitas suatu barang? Pertanyaannya gitu kalau penerapan ekonomi. Berapa atau tentukan elastisitas permintaan suatu barang ketika harganya 3, harganya 5 gitu. Oh, ternyata kalau di dalam harga ini dia
elastis nih gitu. Elastis berarti akan gampang banget terjadi perubahan terhadap permintaannya gitu. Kemarin sudah dipelajari ya di mikro. Kalau barang itu elastis maka akan mudah sekali terjadi perubahan terhadap permintaannya. Tuh, kemudian apalagi ya yang mau disampaikan? Oke, saya bacakan ada catatan dalam konsep elastisitas permintaan yang dipentingkan itu adalah besarnya angka hasil perhitungan lebih besar atau kurang dari satu gitu untuk menentukan apakah barang tersebut elastis, elastis uniter atau inelastis. Tanda di depan hasil itu tidak diperhitungkan ya atau diabaikan. Jadi misal negatif itu tidak dianggap gitu. Negatif 1/3. Nah, negatifnya itu tidak dianggap 1/3-nya. 1/3-nya dianggap. 1/3 sama 1 besar mana? 1/3 sama 1 besar mana? Besar 1 ya, jadi berarti 1/3 itu kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti dia apa? Tuh, berarti kalau kurang dari 1 dia sifatnya inelastis. Kalau sama dengan 1 berarti dia elastis uniter. Kalau lebih dari 1 berarti dia elastis begitu. Kalau dalam elastisitas. Kita latihan dulu ya, misal bagaimana sih cara menurunkan fungsi gitu. Cara menurunkan fungsi. Saya cari soal dulu. Misalnya ini. Ada suatu fungsi, ini masih dasar dulu. Nah, pennya Bu Anggarik mana nih? Sebentar. Ini pulpennya menghilang. Oke, oke, sudah muncul. Oh, oke. Sudah muncul ya, tapi belum mau gerak. Bentar ditunggu. Sambil nunggu coba kalian tulis nomor 1 Y sama dengan oke sudah bisa Y sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x gitu. Oh, sorry, judulnya kehapus, enggak apa-apa ya. Y sama dengan 2x pangkat 3 ini x ya maksudnya. Kemudian min 4x kuadrat plus 7x. 7x ini berarti dia kan x-nya pangkat 1 gitu. 2x kuadrat ini kalau diturunkan caranya gimana? Caranya ini adalah pangkatnya ini dikalikan sama angka yang ada di depannya. 3 kali 2, 6. X. Ini 3, pangkat 3-nya ini dikurangi 1. Jadinya 6x pangkat 2 min. Ini pangkatnya yang atas ini dikalikan depan, angka di depannya, berarti kan min 8x. 2 min 1 jadinya berapa? Jadinya 1, berarti tidak usah ditulis ya, x pangkat 1 plus, kalau 7x gimana? Jadi kan tinggal 1 dikali 7. X-nya ini dikurangi 1, berarti kan 0. Berarti tidak usah ditulis lagi X-nya. Jadi turunan fungsi itu ditulis dy per dx atau y aksen gitu. Biasanya itu seperti ini. Kemudian misal ada soal lagi nih. Nomor 2. Y sama dengan 9. Ini saya ngerjakan latihan soal di halaman 207. 9 min 3x pangkat min 1.
Oh, jangan ini. Oh, sebentar. Oke. Misal 3x kemudian plus 6x kuadrat. Nah, ini gimana cara nurunkan? dy per dx. 9-nya hilang ya dia. Jadinya hilang karena dia tidak mempunyai x. Kemudian dia hanya sebagai konstanta. Jadi kalau konstanta bakalan hilang. 3x pangkat 1 berarti tetap ya min 3, x-nya hilang, kemudian plus 6x pangkat 2, 6 kali 2 kali 6 turun 12, x-nya pangkat 1 gitu. Nah, ini jadi turunan dari fungsi atasnya. Kemudian kalau kita ke latihan soal tentang elastisitas. Yang pertama adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan. Nah, kalau ada soal begini. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Kemudian tentukan elastisitas permintaannya pada harga P sebesar 5. Gimana nih cara ngerjakannya? Cara ngerjakannya yang pertama kita menurunkan fungsi QD. Kita turunkan fungsi QD. Ini bisa ditulis Q aksen D atau gini. Tadi kan D QD per DP. DP gitu. Mau enak yang mana? Enak yang ini ya. Q aksen D gitu aja ya, gampang. 25 min 3P. 25-nya berarti dia hilang karena dia konstanta. Kemudian P-nya kuadrat ya. 2 kali 3, 6. P-nya jadi pangkat 1. Berarti turunan dari fungsi QD sama dengan 25 min 3P kuadrat adalah 6P. Gitu. Kemudian untuk mencari elastisitas, ini rumusnya seperti ini. Ini adalah simbol elastisitas. Elastisitas permintaan berarti QD, iya. Elastisitas permintaan berarti ditulis simbol elastisitas dan D, kemudian kita masukkan turunannya dari QD tadi dikalikan dengan harga per jumlah permintaan gitu. 6P dikalikan P per QD gitu. Berarti kan 6. Oh, ini sorry ya, ini min 6 ya. Ada minnya. Min 6 dikali 5 dikali 5, maaf ini mereng-mereng saya nulisnya. QD-nya 25 min 3P kuadrat. Jadinya berapa? Ini diganti 5. Kita tulis satu-satu. Min 30 dikali 5 per 25 min 5 kuadrat kan 25. 25 dikali min 3 min 75. Min 150 per 25 dikurangi 75 berapa? Min 50 gitu. Jadinya min dibagi min plus jadinya 3. 150 dibagi 53. Berarti dia sifatnya elastis. Gitu aja cara mengerjakannya. Lagi kalau sekarang adalah elastisitas penawaran gitu ya. Jadi kalau elastisitas penawaran, price elasticity of supply adalah koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta. Yang ditawarkan. Jadi kalau supply itu kan yang ditawarkan karena adanya perubahan harga gitu. Kemudian rasio antara presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan perubahan harga itu yang dinamakan elastisitas gitu.
Sama, kalau lebih dari satu itu bersifat elastis, sama dengan satu itu elastis uniter, kalau kurang dari satu itu inelastis gitu. Dibuka bukunya pada halaman 221 dan 222. Caranya sama. Bentar saya tuliskan ya soalnya biar kalian ini. Fungsi, ini misal penawaran nih. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh persamaan oleh QS. QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Kemudian berapa elastisitas penawarannya? Berapa elastisitas penawarannya supply jika harganya misal di sini 10, kemudian saya cari lagi misal kalau harganya diganti misal berapa ya? 4 gitu ya, coba. Kalau harganya 10 gimana elastisnya? Kalau harganya 4 gimana elastisnya? Ini saya ngawur soalnya. Kemudian yang pertama, jawab. Yang pertama, kita menurunkan fungsi QS. QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Kita turunkan Q aksen S. 200-nya hilang karena dia konstanta, dia tidak punya pegangan, jadi hilang. Kemudian ini caranya adalah 2 dikalikan angka di depannya variabel P ini. Jadi 14. P-nya masih ada, dia punya pangkat 1 gitu ya. Jadi 14P. Untuk mencari elastisitas penawaran, caranya adalah Q aksen S dikalikan P per QS gitu. 14P dikalikan P-nya berapa? Misal P-nya 10 per QS min 200 plus 7 kali 10 kuadrat. Ya, gitu ya. 14 dikali 10 berapa? Ini kan 14P. P-nya dimasukkan jadi 10. 140. Kemudian dikali 10 per min 200 plus 10 kuadrat 100 dikali 7, 700. Berapa ini? Coba kita hitung. Sini ya. 1.400 dibagi 500. Berapa ini? 14 dibagi 5. Nggak sampai 3 ya. 14 dibagi 5. 2,8. Berarti dia elastis. Kita hitung satunya. Elastis yang kedua. Sama di sini 140. Oh, bukan ya. Ganti 4 ya harganya ya. 14 dikali 4, harganya kan 4. Dikali P, P-nya 4 per min 200 plus 7. Aduh, salah tulis sebelah kiri. 7 dikali 4 kuadrat. 14 dikali 4 berapa? Oh, Bang ya lupa 14 kali 4, 16. 56 ya? Betul. 56 dikali 4. 6 kali 4 berapa? Bantu Bang hitung. Min 200 4 kuadrat 16. 16 dikali 7. 6 kali 7, 2, 4. 102. Ini saya ngawur ini tadi. Plus 102. 56 dikali 4. 6 kali 4, 4, 2. 2, 2, 4. Betul. 2, 2, 4 dibagi 200, 100 ya.
Berarti 200 dikurangi 102 berarti berapa? Negatif 98. Oke, negatifnya kita abaikan. Jadi kan 200 dibagi 98 masih 1 koma ya. 1 koma sekian berarti dia masih elastis hasilnya. Gitu aja masalah mengenai diferensial fungsi sederhana. Gampang banget. Rumusnya ya cuman ini. Rumus elastisitas ini. Jadi nanti silakan bisa dicoba-coba. Di sini ada latihan soal tidak ya? Oh, ada. 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 Coba sekarang kalian kerjakan latihan soal, nanti lanjutnya di WhatsApp diskusinya ya. Kesulitan atau tidak gitu. Kalau kesulitan bilang, Bang Gadis saya tidak bisa ngerjakan nomor ini. Gitu. Coba ya, Bang Gari carikan sesuatu. Pola permintaan suatu barang. Saya tuliskan ya soalnya. Oh, ini soal latihan. 1. Pola permintaan. Kalau pola permintaan ini udah berarti KID. Pola permintaan dicerminkan oleh fungsi dicerminkan oleh KID ya. KID sama dengan 800 min 4P kuadrat. Kemudian jelaskan bagaimana sifat permintaannya akan barang tersebut ya, apakah elastis, inelastis, atau elastis uniter pada tingkat harga. Jelaskan sifat permintaan. Bisa elastis, elastis uniter ini berarti sama dengan 1, lebih dari 1, atau inelastis. Ini berarti kurang dari 1. Pada tingkat harga P10 ya. Pada tingkat harga pada harga sama dengan, misal coba kalian cari 10, 15, 3. 3 itu. Dia elastis, inelastis, atau elastis uniter. Kemudian soal B-nya, coba kalian cari juga kalau dia punya tingkat permintaannya itu berarti KID-nya diketahui. KID-nya diketahui. Ini dulu aja nanti Bu Angga dijelaskan lagi deh. Ini dulu coba dikerjakan, nanti kita diskusi di WhatsApp ya. Itu ya sudah, silakan dikerjakan. Untuk forum Zoom-nya saya tutup. Oke, selamat mengerjakan.
Saya akhiri untuk ini sesi elastisitas permintaan, penawaran, dan produksi biasanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.